Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang sudah cukup terkenal teman-teman ya. Merupakan salah satu anak perusahaan daripada grup konglomerat yang ada di Indonesia, bukan sembarang konglomerat. Mereka merupakan konglomerat media yang ada di Indonesia ya. Menguasai banyak sekali bagian porsi media yang ada di Indonesia dan bukan hanya itu, mereka memiliki beberapa perusahaan yang bisa dibilang cukup cuan ya, beberapa aja ya, tapi pastinya beberapa juga kadang-kadang ada yang rugi juga sih. Kita akan membahas perusahaan yang bergerak di bidang TV berlangganan, layanan berlangganan gitu ya teman-teman ya, yakni adalah MNC Sky Vision Tbk dengan kode emiten MSKY. Alasan saya membahas perusahaan yang satu ini karena mereka pada sesi pertama tadi menjadi top gainers ya. Lalu pada sesi kedua ini di penutupan mereka masih naiknya cukup banyak, 17% ya. Berbanding terbalik dengan NASA yang sempat ke bulan akhirnya pulang lagi ke bumi. Jadi sempat naik tinggi akhirnya jatuh lagi teman-teman ya. Tapi MSKY ini kayaknya enggak. Lihat, naiknya penutupan 17% di hari Jumat ini. Kita akan membahas MSKY ini. Jadi mereka merupakan salah satu anak perusahaan daripada MNC Group, bergerak di bidang TV berlangganan yang membuat mereka mengandalkan kebutuhan masyarakat akan hiburan tontonan gitulah ya teman-teman. Jadi kita melihat bahwa zaman pandemi ini, di masa-masa pandemi ini, banyak sekali dari kita yang harus work from home, stay at home gitu ya lah ya. Tentunya itu akan mendongkrak penjualan layanan streaming. Saya nggak tahu apa yang kita streaming, mungkin bisa YouTube, Netflix, dan lain-lain. Dan saya sendiri juga adalah pelanggan setia YouTube. Gitu lah ya, karena gratis dan banyak sekali sumber-sumbernya. Tapi kalau untuk MNC Vision saya belum pernah berlangganan sih. Bahkan untuk Netflix saya juga belum, karena ya saya lebih memilih untuk berhemat memakai YouTube lah ya. Gitu teman-teman ya. Jadi saya tidak tahu sih bagaimana teman-teman, apakah ada yang pernah langganan dengan MNC Vision. Karena sebenarnya MNC Vision ini merupakan perubahan nama dari satu perusahaan yang lama. Apakah perusahaan tersebut? Coba teman-teman tebak. Ya, saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Ya, dan jawabannya adalah Indovision, bukan yang lain. Benar. Jadi MNC Vision itu merupakan perubahan nama dari perusahaan yang bernama Indovision. Saya cukup kenal dengan Indovision waktu itu ketika lagi banyak iklan. Tahun 2016-17 gitulah ya, udah ada iklan Indovision, jadi lumayan terkenal. Merupakan salah satu satelit TV yang menyediakan layanan streaming premium dengan berbayar pastinya. Dan bisa dibilang mereka cukup sukses menguasai pangsa pasar yang cukup banyak, dan akhirnya diganti nama menjadi MNC Vision ya. Nah, jadi tentunya semoga dapat menghasilkan cuan yang maksimal kepada MNC Group. Kita akan lihat sama-sama dari sejarahnya dulu daripada MSKY ini. Jadi mereka didirikan dengan nama PT Marica Nusa Semesta di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1988 ya. Dan akhirnya dengan berbagai perjalanan pada tanggal 9 Juli 2012 resmi menjadi perusahaan publik dengan melakukan penawaran umum perdana dengan kode MSKY ya, yang juga mencatat sejarah baru dengan sebagai IPO terbesar di Indonesia pada tahun 2012 ya, dengan nilai IPO-nya sebesar 2,15 triliun. Wow, mantap. Jadi tentunya ini semakin menguatkan posisi MSKY sebagai salah satu perusahaan dengan kekuatan yang cukup besar di Indonesia pastinya ya. Jadi begitulah tentang MSKY, dan sekarang kita akan melihat fundamentalnya di RT Bisnis. Apakah perusahaan ini yang bergerak di bidang layanan streaming yang tentunya harusnya menghasilkan cuan lah ya. Kalau kita pakai logika, kita coba lihat di RT Bisnis. Listing date tanggal 9 Juli 2012 dengan pemegang saham sebagai berikut. MNC Vision Networks, ini kayaknya IPTV sih, dengan posisi masyarakatnya sebesar 8%. Cukup kecil, tapi ya cukup memenuhi kriteria lah ya, 7,5%. Kita akan cari PT MNC Vision Networks Tbk.
Lalu kita masuk ke berita. Oke, karena kita udah masuk berita, kita akan lihat akuisisi menguat, ladar resmi siarkan MotoGP. Wow, mantap nih, ini kayaknya kuat. Mungkin banyak yang ikut langganan karena ada MotoGP ya. Oke, sekarang kita akan melihat fundamentalnya di sini dan udah banyak banget merahnya ya. Cukup mengecewakan. Kita akan lihat di fundamentalnya minus. Lalu valuasinya pairnya pasti minus dengan PBV 0,24 kali. Ya. Wow, oke. Lalu di profitability-nya pasti minus dengan cash ratio 2% doang. Quick ratio-nya juga 83% doang. Tapi masih ada quick ratio-nya sebesar 110%. Ya, meskipun dengan keuangan yang bisa dibilang cukup aman, tapi mereka tidak menghasilkan cuan yang maksimal. Malahan rugi teman-teman ya. I don't know why. Kita cek di sisi overview, turnover-nya sebesar 19M. Tapi ini tidak cukup menyenangkan untuk dilihat ya, karena memang fundamentalnya jelek banget. Ya, begitulah tentang MSKY. Seharusnya mereka bisa menghasilkan cuan. Mungkin ini karena biaya yang mereka keluarkan lebih besar ya. Jadi mungkin hutang mereka juga cukup berbunga banyak. Ketika mereka tidak berhasil cuan banyak, mau bayar hutang lagi, akhirnya membuat keuangan mereka kurang sehat. Akhirnya rugi terus teman-teman ya. Kalau seperti ini terus sih, MSKY ini semakin kurang menarik bagi saya untuk dilihat ya. Ya, jadi semoga sajalah dapat bangkit kembali, dapat bangkit ya, dapat memperbaiki keuangannya, dapat cuan, dan juga kalau bisa sampai bagi dividen ya, yang menjadikan itu sebagai idaman para investor. Ya, demikianlah tentang MSKY, salah satu anak perusahaan dari para MNC Group yang bergerak di bidang layanan streaming premium. Dari nama Indovision menjadi MNC Vision yang masih rugi. Semoga dapat cepat untung, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.